فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Baik, yang terakhir kita dapatkan adalah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Masih di muka surat 21. Wa minha ma dzakarahu subhanahu wa ta'ala min nasrihi li khalilihi Ibrahim alaihissalam. Di antara dalil tentang ini juga bahwasanya cabaran dan ujian ini akan mendatangkan pertolongan adalah apa yang Allah sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berupa pertolongannya untuk kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Nah, ini berarti apa? Kembali ke masa sebelum Nabi Yusuf, jauh sebelum Nabi Yusuf. Karena Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Hinama arada qaumuhu ihraqahu binnar. Ketika kaumnya ingin membakar beliau dengan api. Ini ketika apa? Di Babilonia, di Irak. Qala ta'ala, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, yaitu satu sama lain saling memberikan semangat. Bakarlah orang itu setelah satu negara kalah debat semuanya, raja dan rakyatnya itu. Bakarlah pemuda ini dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian jika kalian akan berbuat. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Oh, ini sudah ya? Oh, berarti muka surat berikutnya 22. Wa minha ma dzakarahu subhanahu wa ta'ala min nasrihi li Nuhin alaihi salam. Di antaranya juga adalah hadis cerita yang Allah sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berupa pertolongannya untuk Nuh alaihi salam. Wah, ini mundur lagi jauh ke belakang. Enggak tahu jarak berapa ribu tahun ke berapa puluh ribu tahun. Enggak tahu. Karena ini adalah rasul pertama di bumi. Ba'da takdzibi qaumihi lah, setelah kaumnya mendustakan beliau. Bi qaulihi subhanahu, dengan firman Allah Subhanahu, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka kaum Nuh sudah mendustakan. Mendustakan siapa? Kembalinya ke yang disebutkan tadi. Takdirnya apa? Kadzabat qablahum qaumun Nuhin Nuhan. Takdirnya adalah demikian. Untuk apa diceritakan? Sebagai pelajaran apa yang dialami oleh qaumul mukadzibin. Fakadzabu abdana. Jadi ulang lagi fi'il mereka untuk dijelaskan memang inilah perbuatan mereka. Mereka mendustakan hamba kami. Hamba di sini adalah ubudiyah khassatul khassah. Ibadah yang sangat khusus dari ibadah yang khusus. Ibadah yang umum adalah ketundukan pada takdir. Ibadah yang khusus adalah ketaatan kaum mukminin. Ibadah yang paling khusus adalah ketaatan para nabi dan rasul. Makanya ini adalah nisbatnya Nabi Nuh kepada Allah, itu adalah pemuliaan yang sangat tinggi. Dengan gelar ubudiyah menunjukkan Nabi Nuh berjaya menjalankan tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah. Makanya Allah menamakan Nabi Nuh abdan syakura. Masih di awal-awal surat Al-Isra itu. Wa qalu majnunu wazdujir. Mereka mengatakan dia ini adalah orang gila. Wazdujir, dan dia telah dihardik, dia telah dilarang. Ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau adalah orang yang baik, beliau ternyata dituduh buruk-buruk. Jangan khawatir, para nabi terdahulu pun seperti itu. Rajin ibadah, dengan ibadah yang benar justru dikatakan sebagai orang yang gila. Wasdujir, dan telah dilarang. Ini adalah kebiasaan orang-orang kufar, melarang kebaikan, justru mengajak kepada kebatilan. Maka yang engkau alami ini bukan pertama kali ada di bumi. Faja'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya saya telah dikalahkan, maka tolonglah saya. Fa ini menunjukkan apa? Takkid. Asalnya adalah takkid bila muhlah, yaitu faur, datang serta merta. Tapi kita tahu prakteknya tidak demikian. Kenapa? Jarak antara dakwah Nabi Nuh dengan pendustaan sampai doa yang dikabulkan boleh jadi adalah berapa? 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian dai di Indonesia dulu, mengatakan apa? Kalau Nabi Muhammad itu penyabar, disakiti terus-menerus, bahkan malaikat sudah ingin meruntuhkan gunung untuk menimpakan kepada orang Mekah dan Taif. Beliau sabar, beliau ingin nanti di antara mereka ada yang melahirkan anak-anak yang ahli tauhid. Adapun nabi-nabi yang lain selalu datang mengatakan ini dakwah, kalau kalian tidak terima maka azab datang. Begitu mereka tidak terima langsung azab datang. Ini salah dia. Bahkan para nabi mereka adalah penyabar. Apalagi zaman-zaman dulu dakwah itu panjang, karena umur umat memang masa lalu adalah panjang. Nabi Nuh saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kisah beliau, fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh tinggal di kaumnya selama 1000 tahun kecuali 50, yaitu 950 tahun. Menunjukkan beliau betul-betul sabar dalam dakwah. Maka dikatakan ulul azmi minar rusul, termasuk pemilik tekad yang sempurna dari kalangan para rasul. Baik, makanya para ahli usul mengatakan fa itu memang dia takkid bila muhlah, tetapi bihasabih. Memang dia menunjukkan mengikuti peristiwa sebelumnya, menyusuli peristiwa sebelumnya tanpa ada selang waktu. Tetapi ini sesuai dengan kadarnya. Baik, kadar di zaman Nabi Nuh masa panjang. Maka fa tidak menunjukkan serta-merta berdoa minta datang azab. Karena prakteknya justru apa? Ratusan tahun beliau tetap bersabar. Mengatakan apa? Sesungguhnya saya telah dikalahkan, maka tolonglah saya. Fa fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang sangat melimpah. Munhamir yaitu apa? Yang sangat deras, mengucurnya sangat deras. Baik, ini bantuan dari atas. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan bumi menjadi mata air. Ini bantuan dari bawah, serangan dari atas dan serangan dari bawah untuk kaum pendusta tadi, kaum yang mendustakan kebenaran. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka air tadi berjumpa, air dari atas dan air dari bawah bertemu. Ala amrin qad qudir, pada suatu perkara yang telah ditetapkan, yaitu apa? Yaitu air yang akan menjadi gelombang lautan yang menyapu permukaan bumi semuanya. Gunung-gunung saja tidak ada yang tersisa, semuanya tertutup oleh air tadi. Ini banjir yang boleh jadi banjir yang paling besar di seluruh alam semesta untuk meruntuhkan kejayaan orang-orang kafir selama ratusan tahun itu. Entah berapa ratus tahun mereka menyombongkan diri di bumi. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Ini ada yang tersembunyi. Kami pikulkan Nuh di atas sesuatu yang memiliki papan-papan dan paku-paku. Takdirnya apa? Ala safinatin zati alwahin wa dusur. Jadi zat ini dia adalah na'at, bukan man'ut. Man'utnya tersembunyi. Baik. Takdirnya apa? Safinah. Baik. Kami pikulkan Nuh di atas kapal yang memiliki papan-papan dan paku-paku. Ini menunjukkan bahwasanya teknologi untuk membangun kapal, membuat kapal ini sudah sangat kuno, sudah sangat lama. Sebelum orang-orang Viking yang terkenal sebagai kelompok yang mengarungi lautan itu tahu masalah itu, jauh sebelum itu sudah banyak yang tahu tentang cara membuat kapal.
Bahkan apa di zaman Nabi Nuh dengan wahyu dari Allah. Dan dari sini kita mendapatkan informasi bahwasanya kapalnya itu terbuat dari papan-papan kayu. Walaupun tentunya entah sebesar apa, pokok-pokok di masa zaman yang dulu-dulu itu orangnya besar, jelas pohonnya juga besar sekali, paku-pakunya juga besar. Ini masa lampau. Adapun yang dikatakan sekarang sudah ditemukan di sebuah gurun pasir di mana kapal Nabi Nuh, ini semua adalah khayalan orang-orang saja. Dari mana dia tahu itu kapal Nabi Nuh? Boleh jadi kapal-kapal yang lain yang datang setelah itu. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih atau hasan, karena ada perselisihan tentang Bishr bin Mu'adz al-Aqati. Sebagian masyayikh mengatakan siqah, walaupun yang rajih wa alam kalau kita lihat di dalam Tahdhibut Tahdhib kesimpulannya adalah shaduq. Tak masalah, intinya athar ini adalah hasan. Dari Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kapal itu Allah ta'ala abadikan sampai dijumpai oleh generasi pertama dari umat ini, dari umat Muhammad ini. Karena di dalam ayat-ayat disebutkan Allah jadikan kapal itu sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah abadikan menjadi pelajaran. Barang siapa ikut sunnah Nabi, dia akan selamat. Barang siapa menentang sunnah Nabi, dia akan tenggelam di dalam azab. Kemudian disebutkan di sini tajri bi ayunina. Kapal itu berlayar. Kapal itu berlayar dengan pengawasan mata kami, menunjukkan Allah punya mata. Dan mata itu Allah gunakan untuk mengawasi, untuk melihat, dan untuk apa? Selalu mengawal kapal tersebut dengan hamba-hamba Allah yang ada di atasnya. Jazaa'al liman kana kufir, sebagai balasan untuk orang yang diingkari, kufir. Siapa ini? Nabi Nuh diingkari oleh kaumnya. Ternyata apa? Nabi Nuh yang selamat, sementara yang mengingkari itu yang celaka. Makanya di sini ada istimbat yang bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana walaupun apa? Boleh jadi Ibnul Qayyim mendapatkan dari yang lain. Adapun kalau Syekhul Islam, beliau menisbatkan itu kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Faman raqibaha najah. Barang siapa menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa tertinggal darinya maka dia akan tenggelam. Ini menunjukkan kita harus setia dengan sunnah Nabi SAW dan jangan lari menuju kepada hawa nafsu. Kita setia dengan wahyu, bukan kembali kepada ra'yu. Kita percaya pada Allah dan Rasulnya, bukan percaya kepada para juhala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tadabbur yang sangat indah di dalam surat Hud ketika menceritakan panggilan Nabi Nuh kepada anaknya yang tidak mau naik kapal. Yang mana Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah kapal bersama kami. Nah, ini adalah perintah wahyu, yaitu Allah memang memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Ini adalah perintah wahyu. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Larangannya adalah jangan menyerupai, jangan mengikor dan mengikuti serta menyertai orang-orang kafir. Tapi ternyata anaknya mengatakan apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan berlindung ke gunung. Niscaya gunung itu akan melindungi saya dari air banjir bah ini. Kata Syekhul Islam, ini ra'yu. Sekitar pakai ra'yu anak itu. Maka Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang mampu melindungi dari ketetapan Allah kecuali orang yang Allah rahmati. Tidak ada yang terlindung dari ketetapan Allah kecuali orang yang Allah rahmati. Ini wahyu. Nah sekarang ketika wahyu ditentang dengan ra'yu, bagaimana kesudahannya? Allah Ta'ala berfirman, fahala bainahuma
al-mauju fakana minal mughraqin. Maka gelombang yang besar menghalangi mereka berdua. Kemudian anak itu termasuk dari orang yang tenggelam. Inilah hasilnya. Tatkala wahyu ditentang dengan ra'yu, ternyata yang ikut ra'yu yang tenggelam. Yang ikut wahyu itulah yang selamat. Dan ini Allah abadikan cerita yang sangat kuno itu sebagai pelajaran bagi alam semesta. Makanya setelahnya kembali ke ayat ini, kembali ke surat Qamar ini, Allah berfirman, "Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir." Dan sungguh kami telah tinggalkan kembali kemana? Ke safinatin zati al-wahyu wa dusur. Kami tinggalkan kapal itu, kapal yang memiliki kayu-kayu dan paku-paku itu sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Padahal dia cuma kapal yang tersusun dari kayu dan disatukan dengan paku. Dia tidak sekuat Titanic, tidak sekuat kapal apa itu, kalau Titanic punya mana kan? Punya British. Tidak sekuat kapal Van der Wijk, punya Belanda. Yang mana mereka dengan sombongnya mengarungi lautan, tahu-tahu hancur. Padahal kapal mereka dikatakan kapal yang hebat, terbuat dari besi-besi yang hebat dan seterusnya. Tahu-tahu hancur karena pakai ra'yu dan kesombongan. Sementara yang ini dengan papan dan paku saja ternyata selamat dari banjir yang belum pernah manusia melihat ada banjir yang sedahsyat itu. Lautan saja kalah, gunung saja tenggelam. Fahal mim muddakir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Asalnya mudzakir. Fahal mim mudzakir. Alhamdulillah kita sudah dapat pelajaran dalam sharah tentang ini. Intinya apa? Takwa dan tawakal adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka Allah yang menyelamatkan, bukan yang lain yang menyelamatkan. Ilahuna wallahu a'lam.